ini lagi di Soma, lagi belanja. Ayo kita putar. Halo guys, perkenalkan nama saya Delia Pramita. Nama saya Raden Ayu Habibah. Di sini kami akan mewawancarai warga Kelurahan 24 Ilir dan perangkat kelurahan. Langsung saja. Ibu, sebelumnya izin bertanya, boleh perkenalan nama dulu siapa? Ibu Jania, Ibu RT. Di sini pekerjaan Ibu sebagai apa? Wira swasta. Baik, saya di sini izin bertanya, jika terjadi tindak kriminal, kemana biasanya masyarakat melapor terlebih dahulu? Ke sekta. Sekta, Ibu. Ya. Terus Sekta 1. untuk kayak tindakannya apa segera dilakukan? Tahu kayak diproses segera dengan cepat? Diproses secara cepat. Nah, menurut Ibu, apakah pihak lurah sama pihak kepolisian itu sudah cepat dalam menanggapi laporan dari permasalahan Ibu? Misalnya ada kendala. Iya, cepat ditanggapi. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan ini kan kondisi kebersihan di lingkungan 24 Ilir nih menjadi salah satu permasalahan. Jadi menurut ibu-ibu sekalian ini, apakah di sekitar tempat tinggal Ibu sering terjadi permasalahan terhadap kondisi kebersihan? Iya. Itu sangat bermasalah. Sampah-sampah apa itu. Memang kadang sudah dilaporkan. Dulu kayaknya tanggapannya nihil. Agak lambat. Tidak ada ini ya, kayak pergerakan dari merekanya. Tidak langsung gitu. Agak lambat. Apakah masyarakat sudah rutin mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti seperti yang dirancangkan kelurahan? Kalau gotong royong ada, ya, nggak kadang-kadang 2 minggu sekali atau kadang juga hari Minggu. Oh, berarti ini apa namanya tiap hari minggu diumumkan ya? Iya. Menurut Ibu, apakah program bantuan dari kelurahan atau pemerintah sudah tepat sasaran? Kalau kayaknya sih macam mana ya? Kami tidak dapat kalau yang lama ini. Ya, Bantuan maksudnya. Bantuan ini Bantuan ini ibu ini tidak pernah dapat dari dari pertama dia di rumah susun tidak pernah dapat. Ya, baik kayaknya itu tidak tepat. Baik beras, baik apa sembako, baik apa pokoknya seluruhnya tuh tidak pernah dapat. Tidak tepat pokoknya. Karena ini warga rumah susun, dia yang paling tua di rumah susun. Karena identitasnya komplit dia nih. Ada kakak, KTP komplit sudah diserahkan di kantor lurah, tapi belum dianuin lurah. Berarti selama ini kayak selama tinggal sini belum pernah dapat sama sekali. ya. Itu juga untuk warga-warga lainnya apakah udah dapat? Ada, ya. Terus Ya. sebagian yang sudah dapat terus tidak pernah gantian. Ganti, mestinya kan diganti. Kalau ini sudah dapat ganti yang lain. Mestinya kan dilihat di warganya ini ada yang ini, oh ibu ini begini, ibu ini begini kan. Mestinya tahu kan. Nah, jadi kalau bantuan tuh jangan satu dari dulu sampai ini aja gitu. Jadi menurut Ibu, bantuan yang paling dibutuhkan di masyarakat ini apa, Bu? Ya, selain sembako juga ya uang. Untuk ya lah namanya ini kan. Katanya ada yang bantuan apa PKH apa-apa itu. Nah, Jadi penanganan dari pemerintah kurang ya, Bu? Kurang ya. Cuman RT ini milih-milih warga. Oh, kayak apa namanya? Kayak misalnya ada yang udah lengkap kebutuhannya masih dikasih, terus ya. juga yang enggak ini sasaran tadi. Nah, saya sih berasa sembako lah. Minimalnya enak. Beras itulah utama. Enggak.
Sudah lapor di kantor lurah, sudah mau KTP, buat kakak, fotokopi, sampai sekarang belum ada. Kayak tanya dari ibu-ibu, kayak pernah komplain ke RT-nya atau lurahnya soal Udah masalah ini. Udah ya. Makasih Bu. Gimana, selamat siang Pak. Sebelumnya saya mau tanya, nama Bapak siapa? Samsudin. Samsudin. Iya. Oke, pekerjaan Bapak sekarang apa? Buru sampah. Buruh sampah ya? Iya. Oke. Sekarang aku mau tanya persoalan yang pertama. Boleh? Oke. Ini kan di daerah ini kan sering terjadi tindak kriminal Pak ya. Nah, Bapak biasanya lapor kemana Pak ini? Melapor terlebih dahulunya kemana? Pertama kali melapor? Nah gini deh, saya ini bukan orang sini. Ya. Saya Oh. ini orang datangan. Iya. Ininya. Iya, sekedar muatkan sampah. Istilahnya kan langsung ke Palembang lagi. Pulang. Saya pulangnya ke Kertapati. Oke. Di daerah Bapak biasanya lapornya langsung kemana Pak? Lapornya Semisal ada tindak kriminal. Polsek. Polsek Pak ya? Iya. Nah, dan keduanya Pak, menurut Bapak ini kan apakah setelah Bapak melapor ke pihak kepolisian itu ada tanggapan cepat atau responsif terhadap laporan masyarakat itu Pak? Cepat deh. Cepat Pak ya? Iya. Oke. Sekarang mengenai kerusakan lingkungan Pak ya. Menurut informasi yang kami dapatkan di sini kan kondisi kebersihan lingkungan di sini nih salah satu permasalahannya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak ini di tempat Bapak di sekitar sini di 24 Ilir ini apakah sering terjadi kondisi ini masalah kebersihannya Pak? Iya, iya biasa-biasa aja. Iya. Biasa-biasa aja. Di sini biasanya sering terjadi ini Pak penumpukan sampahnya Pak? Iya. Sering Pak ya? Sedangkan diambil tiap hari. Di ember ya. Jadi pas sampahnya sudah numpuk jadi Bapak langsung Iya, langsung responsif ya ambil. Pak ya? Iya, langsung diambil. Oke. Langsung dimasuk dalam mobil. Oke Pak. Ada mobil pengangkutnya kan? Iya. Ya, Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh. apakah masyarakat sudah rutin mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti seperti yang dirancanakan kelurahan ini? Ini ya, saya nggak tahu. Sebab saya kan bukan tinggalnya di sini. Ya, Gitu. Ya, kalau umpama saya tinggalnya di sini, saya tahu. Nah, saya ini nggak tinggalnya di sini. oke. Saya orang datangan juga. Untuk yang kedua, menurut Bapak, apakah program bantuan dari kelurahan atau pemerintah sudah tepat sasaran? Alhamdulillah, tepat pasarnya. Oke, berarti sudah tercapai semua. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, Apakah bentuk bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat kurang mampu di lingkungan Anda saat ini? Pak, saat ini. sini banyak uang tumpangan juga. Saya tidak mampu galau. Nah, itu. Iya, itulah. Selain itu ada lagi? Ya itulah. Sini kan uangnya gua galau. Oke. Cukup Pak ya, sampai sini pertanyaannya sudah untuk menjawab semua. Iya, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang Bu. Izin bertanya untuk nama Ibu sendiri siapa Bu? Nama saya Depi Sari, Pekerjaannya? ibu rumah tangga. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya tentang kriminalitas di tempat ini. Jika terjadi tindak kriminal, kemana biasanya masyarakat melapor terlebih dahulu? Ke kantor polisi ya, IB1 ya, Sekta. Kalau menurut pendapat Ibu, apakah pihak kepolisian di sini sudah cukup responsif terhadap laporan masyarakat? Ya, sangat respon lah. Kemudian untuk kerusakan lingkungan di tempat ini, menurut informasi yang kami dapatkan, kondisi kebersihan lingkungan 24 Ilir ini menjadi salah satu permasalahan. Menurut Ibu, apakah di sekitar tempat tinggal Ibu sering terjadi permasalahan terhadap kondisi kebersihan seperti Banjir ya, iya, banjir, got ini nah, got itu banjir.
Dan selok-selok sini nggak ngalir gitu. Untuk pembuangan sampahnya atau penumpukan sampah bagaimana Bu di lingkungan ini? Bagus, sangat bagus itulah. Nggak ada permasalahan, nggak ada. Lanjut ya Bu. Ya. Apa masyarakat di sini sudah rutin mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti seperti yang direncanakan oleh kelurahan? Rutin, sangat rutin setiap hari Minggu itu. Kami gotong royong setiap hari Minggu. Lanjut untuk kemiskinan ya. Ya. Menurut Ibu, apa program bantuan dari kelurahan atau pemerintahan sudah tepat sasaran? Tepat. Selanjutnya, apa bentuk bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat di sini, masyarakat kurang mampu di lingkungan Ibu saat ini? Bantuannya beras, terus sedikit uang gitu nah. Sudah itu aja. Cukup. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Asmida Argula. Saya Melisa Kasia. Kami dari Universitas Multidata Palembang, Pak. Datang ke sini tuh untuk wawancarai Bapak sekalian mengenai lingkungan di sini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, apa saja sih upaya yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan dalam mencegah atau menekan angka kriminalitas di wilayah ini? Kira-kira di wilayah ini tuh angka kriminalitasnya tuh berapa persen gitu Pak? Dari 1 sampai 10 kira-kira kalau bisa. Kriminal di sini nggak terlalu banyak. Paling antara tawuran atau kehilangan motor, itu aja. Jadi nggak terlalu tinggi daya kehilangan kriminal nggak ada. Nah, tawuran juga warga-warga termasuk Pak Lurah langsung turun tangan di wilayah kita sini. Jadi RT-nya kadang lambat untuk respon, Pak Lurah udah duluan maju ke depan. Nah, untuk daerah sini RT-nya yang paling dekat Bapak ini. Kalau saya agak sebelah sana dikit. Nah, mungkin lebih jauh lagi dia bisa lebih paham. Jadi begini Mbak, kalau masalah kriminal, kenakalan, lebih tepatnya kenakalan remaja. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau ada tanggal merah atau besoknya itu hari Minggu, nah malamnya itu mereka begadang. Nah begadang itu ya ada tinggal nunggu kode-kode lah gitu kan, dari ya lewat sosial media ini. Ada titik-titik kumpulnya ada kita tahu kan. Jadi pernah kita koordinasi ke Pak Babinsa, Babin Katipmas dengan Pak Lurah tuh dihimbau dulu anak-anak yang kumpul-kumpul itu. Jadi sekarang juga sudah ada pos di lampu merah itu pusatnya ini gelanggangnya istilahnya kan. Iya, jadi kalau buat pencurian motor itu ya nggak begitu sering. Tapi dalam per bulan itu ada di kawasan 24 Hilir. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu tentang kerusakan lingkungan di sekitar sini, khususnya sampah, Pak. Nah, gimana sih strategi kelurahan dalam mengelola sampah supaya tidak mencemari lingkungan? Dan apakah ada program edukasi atau sosialisasi kepada warga terkait pentingnya memilah dan mengolah sampah dengan benar? Begini, kalau mengenai sampah, alhamdulillah 24 Hilir ini ada program bank sampah, Mbak. Jadi masyarakat warga sekitar yang dilibatkan menjadi anggota bank sampah itu, dia pilah-pilah kayak gelas-gelas aqua segala macam itu nanti jual ke bank sampah dalam bentuk tabungan. Nah, di samping program bank sampah itu kan ada program dari Pak Wali Kota itu Jumat bersih digilir per minggu. Setiap RT start dari jam 7 pagi sampai selesai. Itu per RW. Ada per RW-nya itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 RT. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah kesadaran warga itu sudah ini. Dimulai dengan perangkat-perangkat kayak kami RT RW dan Pak Lurah sekitarnya.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya gitu Pak ya, apa sih langkah yang diambil Kelurahan 24 Ilir ini untuk membantu warga yang tergolong miskin, khususnya dalam hal ekonomi dan kebutuhan pokok? Kira-kira ada program apa gitu Pak untuk membantu rakyat sekitar? Kelurahan 24 Ilir ini banyak untuk membantu warga yang tidak mampu, dari sistem beras-beras dari kelurahan, dari pemerintah, ada juga pendaftaran, ada juga RT yang rela untuk memberi dari setiap dia mendapat apa rezeki itu membagi untuk warga yang tidak mampu. Ada juga itu namanya Jumat Berkah, ada juga nasi bungkus. Jadi insya Allah di Kelurahan 24 ini RT RW termasuk kelurahan dan Pak Camatnya mereka satu padu untuk membangun Indonesia maju seperti apa Pak waktu dia bilang Palembang Mas. Nah itu. Tanya terakhir ya Pak. Terakhir nih Pak. Ini yang terakhir. Jadi menurut informasi yang kami dapetin, itu kondisi kebersihan lingkungan 24 Ilir ini jadi salah satu permasalahan. Nah, menurut Bapak, apakah di sekitar tempat tinggal Bapak sering terjadi permasalahan terhadap kondisi kebersihan? Seperti pembuang sampah sembarangan atau penumpukan sampah liar. Nah, pernah atau tidak Bapak mengalami banjir akibat hal tersebut? Dan menurut Bapak, apa penyebab utama kerusakan lingkungan di daerah Bapak? Apakah masyarakat sudah rutin kegiatan gotong royongnya atau kerja bakti seperti yang dibuat oleh kelurahan atau gimana? Jadi kalau efek dari kita ini sering banjirnya itu gini Mbak, ada pasang surut sungai, terus juga ada ya, kalau hujan itu tergantung debit. Kalau debitnya begitu deras, kebarengan sama sungainya pasang, itu ada potensi, bukan dari lingkungan. Kalau sampah memang ada satu dua, ada warga masih kurang kesadarannya, buang sampah ke kali ada, tapi ya kita kan pulang lagi belum ada perda buat mencegah, menghukum, mendenda, kira-kira begitu. Nah jadi kalau kita sebagai RT itu sebatas ngingetin, peringatan aja kan, nggak ada ini. Itu aja Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk wawancara hari ini. MDP Kampus Inovasi. Mantap. Kami akan memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di video sebelumnya. Untuk permasalahan seperti kriminalitas, lingkungan, dan kemiskinan itu bisa dilakukan kerjasama dengan warga setempat dan pihak pemerintahan. Untuk masalah seperti sampah, bisa dilakukan edukasi kepada warga-warga setempat di sana akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga bisa dilakukan kerja bakti rutin serta membuat bank sampah agar sampah itu bisa dijadikan sesuatu yang berguna. Kemudian untuk kriminalitas itu bisa dilakukan bisa dilakukan sistem keamanan seperti ronda malam ataupun siskamling bisa diaktifkan lagi, atau bisa juga dipakai CCTV di tempat-tempat yang rawan akannya kriminalitas. Baiklah, sementara itu untuk kemiskinan bisa dikurangi dengan memberikan pelatihan kerja, mendukung usaha kecil warga, membuat program kerja bersama atau padat karya, serta memberikan bantuan sekolah untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Jika semua pihak saling mendukung, kelurahan bisa menjadi tempat yang aman, bersih, dan sejahtera untuk semua.